win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know night after night I'll be fucking you right 7 days a week. Sebelum kita melakukan wawancara ya Bu, izin untuk memperkenalkan, boleh? Saya Wulan dari RSAB Harapan Kita. Kemudian ini kepala tim saya, Bu Irmawati. Baik, kami dari perwakilan UPN Veteran Jakarta ingin Kami dari perwakilan UPN Veteran Jakarta dari kelompok 1 ingin mewawancarai Ibu untuk mengenai tentang tim rehabilitasi yang ada di rumah sakit ini. Kami izin menganalisis ya Bu. Selama Ibu menjadi fisioterapis di rumah sakit ini, bentuk pelayanan kepada pasien itu seperti apa ya Bu ya? pelayanan apa nih maksudnya? Bentuk pelayanan kepada pasiennya. Mau deketin sini. Ya. Kalau kita kan karena di kebetulan RSAB itu merupakan rumah sakit tipe A ya. Jadi kalau misalnya kita vaskes itu berjenjang dari puskesmas tipe 1, 2, A, B, C gitu. Nah A itu tipe paling tinggi. Jadi ini rujukan terakhir. Jadi kalau di sini karena rumah sakit spesialisasi untuk ibu dan anak, jadi kami biasanya banyak menangani kasus anak kebanyakan. Kasus ibu ada biasanya cuma paling sekitar mungkin 25% dari 100% kasus yang ada di sini gitu. Untuk anak sendiri biasanya yang datang ke sini bukan tipe anak-anak yang manis. Yang manis tuh maksudnya apa sih Bu gitu ya. Yang manis itu yang cuma kayak datang ke sini cuma belum bisa jalan doang Bu. Belum bisa tengkurap doang Bu. Itu jarang banget kita temuin. Kalau itu karena biasanya sudah yang pertama sudah terserap di vaskes bawah. Yang kedua biasanya kalau di sini lebih banyak rujukan nasional. Jadi dengan multiple case. Anak yang belum bisa berguling atau belum bisa angkat kepala, ada bawaan jantung, ada bawaan tidak punya anus, ada bawaan hipertiroid. Jadi di sini sebenarnya kasusnya lebih kompleks yang ditanganin. Gitu. Kasusnya lebih kompleks ya Bu ya. Selanjutnya. Nggak nanya ya saya udah berapa lama di sini gitu nggak nanya gitu. Oke deh Pak. Belum nanti lihat. Oh belum. Semua Tanya ya. Ya pertanyaan kedua ya Bu ya. Untuk memilih fisioterapi sebagai awal karir Ibu tuh kenapa gitu Bu? Kita terjebak ya Bu. Boleh kalian tanya banyak senior kalian pasti tidak mengenal fisioterapi di awal masuk. Bahkan sampai kita semester 2 ya Bu Irma, betul ya, kita tidak tahu apa itu fisioterapi, itu bentuk layanan apa kita tidak tahu. Kalau zaman sekarang tuh udah mulai banyak ya dia merambah sampai puskesmas ya Bu Irma, jadi kalian bisa dapat gambaran kecil gitu ya. Tapi kalau zaman dulu nggak ada fisioterapi di puskesmas zaman kita dulu ya. Jadi kita masuk semester 1, semester 2, kalau dulu kita tuh masih tahap mata kuliah umum ya, penyetaraan mata kuliah umum. Jadi semua jurusan IPA, IPS semua bisa masuk asalkan dia masuk tes, masuk seleksi untuk ke perguruan tingginya. Jadi nanti disamakan tuh IPA, IPS nanti disamakan digodok di semester 1, semester 2. Aku nggak tahu sekarang kurikulumnya gimana ya. Kalau zaman aku kayak PPKN kita masih dapat, kimia, agama Islam kita masih dapat. Di awal bahasa Inggris kita masih dapat, matrikulasi semua dapat, kimia, fisika ya Bu ya. Bahkan masih dapat. Jadi kalau aku waktu itu gimana caranya bisa masuk fakultas kesehatan tapi tidak memberatkan orang tua. Karena waktu itu jadi curhat ya Bu Isra ya. Kalau Jadi awal milih fisioterapi kenapa? Random aja. Bener-bener random. Karena waktu itu untuk masuk ke dokteran udah nggak mungkin, biaya juga tinggi. Ya, betul realistis dong. Kakakku masih kuliah, adikku masih sekolah. Kita realistis aja ambil yang tengah-tengah. Waktu itu aku malah disaranin sama administrasi di tempat aku les. Dulu aku les kalau zaman dulu Ganesha Operation ya, GO.
Nah dari administrasi itu bilang ada jurusan kesehatan yang tidak begitu tinggi biaya masuknya, terus dia dibutuhkan dalam jumlah banyak, justru malah beliau yang menyarankan gitu, coba aja deh siapa tahu masuk gitu. Oke. Mungkin saya tambahin ya. Jadi saya juga sama Wulan, Mbak Wulan, bahwa saya ditawarkan bahwa fisioterapi dan okupasi akan menjadi karir yang besar di masa depan, dan ternyata terbukti saat ini karir yang sangat dibutuhkan dan dicari adalah dan berpenghasilan adalah fisioterapi dan tim dari rehabilitasi medik ya. Kenapa? Pertama karena kita bisa Direct access. Ya, direct access ke pasien, kita bisa langsung menangani pasien, kita bisa membuka klinik kapan aja kita mau, kita bisa ke segala instansi dari kesehatan, dari wellness. Wellness tuh gimnastik, lulusan K3 di perusahaan, jadi terus teacher, kita bisa Iya, masuk betul. kemana aja. Jadi benar-benar yang menjanjikan banget ya kalau mau ditekuni. Apa ya teman-teman ditengkuin. Cintain dulu, yang pertama tuh cintain dulu. Lalu apa sih Bu kayak plus minusnya jadi seorang fisioterapis? Plusnya banyak banget ya. Kalau kita sebagai perempuan ya, saya bicara sebagai seorang perempuan karena kita sama seperti Bu Irma punya pandangan gini, kalau kita punya anak kapasitas fisik kita akan berkurang. Yang kedua, waktu untuk anak kita harus kita harus, namanya kita perempuan, suatu saat kita punya anak kan, kita harus punya waktu buat anak. Di mana sih kerja yang bisa, kalau misalnya kita tidak bisa kerja di rumah sakit, kita tidak bisa kita bisa punya klinik sendiri. Pagi kamu masih bisa antar anakmu sekolah, siang kamu masih bisa jemput di sela-sela jam itu. Kalau misalnya kita punya klinik sendiri ya, direct access itu ya, kita masih bisa punya waktu plus buat anak, keluarga terurus kan, ilmu kita tersalurkan buat membantu orang. Aku sih dulu begitu aja. Aku nggak muluk-muluk ya Bu ya, kita nggak muluk-muluk ya. Aku ya, nih aku nih terjadi saat ini ya. Berapa ratus ribu rupiah per hari untuk kita hidup dengan nyaman. Aku secara pribadi pernah buka klinik di rumah. Aku kerja aku nih ya, yang aku masih bisa ngurus anak pagi, beres-beres, nyuci piring, benahin rumah, itu gajinya, pendapatannya 4 hari kerja sebanding dengan gaji PNS. Jadi Anda di rumah lo ya, udah ngurus anak tuh ya. Jadi kita nggak usah berpikir tentang kerja di rumah sakit. Dan sampai sekarang home care aja cukup 2 pasien untuk Anda berpenghasilan sama dengan PNS. Jadi kadang-kadang di masa depan apalagi jadi konsultan semacamnya itu, kita nggak usah butuh energi cukup besar ya. Jadi plusnya banyak deh. Minusnya? Minusnya. Kayak kita udah dengar banyak Plus banget banyak ya. Kalau aku Minusnya minusnya apa? harus jaga badan. Ya, kapasitas fisik sama endurance. Karena kalau di RSHB Harapan kita ini bukan cuma pakai modalitas ya. Kita kamu bisa lihat sini ada modalitas nggak di sini? Ini ruang kerja Ngerti kita nggak ya. modalitas. Kalau Modalitas ngerti fisioterapi nggak? lain itu banyak pakai alat. Diatermi Semua gitu-gitu. banyak alat, pasang alat. Pasang alat tinggal Kita gitu ya. nggak ada ya. Kamu bisa lihat nggak ini ruang kerja kita ada nggak alat elektro di sini yang bisa kamu pakai? The real physiotherapy. The real physiotherapy itu ini yang sebenarnya. nggak dicuri. Betul, nggak bisa dicuri. Maksudnya memang betul-betul apa sih pengalaman kamu, kinerja kamu itu semua kepake ilmu. Jadi kita 30 menit ya Bu, 30 pure menit. pegang pasien 30 menit. Dan itu exercise ya. Megang ya, benar-benar megang, nggak ditinggal. Kalau misalnya kalau cuma pasang alat kan 15 menit pasang, selesai, tinggal. Kita nggak 30 menit kamu bersama satu anak. Yes. Satu anak yang bisa ngeludahin kamu. Satu anak bisa ngudahin, bisa pipisin, bisa muntahin gitu istilahnya ya. Tapi buat kita senang ya Bu ya. Kita senang karena apa? Kalau aku kan dulu pernah Bu kerja di rumah sakit swasta ya, dengan pasiennya yang lumayan banyak seperti di RSUD ya. Jadi kita harus kadang kita senyum aja, kita ngomong bisik-bisik nih sama teman kita. Itu tuh pasien kan waktu itu Manula ya, dia tuh tersinggung lagi ngomongin aku ya gitu. Beneran, dan itu sensi banget. Jadi kalau di anak kita malah kebanyakan ketawa. Jadi nggak pernah sensi, nggak ada yang baper-baperan gitu kalau di anak. Jadi kalau aku
Ya nyaman sih. Khususnya di harapan kita semuanya memang karena semuanya pengennya anak, jadi kita menikmati. Kita menikmati soalnya. Iya, so. Kamu nggak tahu kita awet muda. Kamu nggak tahu kita awet muda semua. Kita nggak pakai skincare. Cukup happy ketawa aja. Lalu ibu pernah nggak punya pasien yang menolak program yang ibu berikan, kayak semisal dia harus datang lebih dari 2 kali terapi gitu ya, tapi ternyata dia cuma datang sekali. Nah, solusi ibu bagaimana untuk menghadapi pasien seperti itu? Banyak itu sih. Banyak itu sering, apalagi kadang-kadang orang tua yang denial. Jadi kalian harus aware ya. Jadi setiap pasien yang datang nggak cuma fisiknya aja, misalnya karena dia belum bisa jalan, kita nggak aware ke sana juga. Kita harus lihat psikososial dari keluarga, psikososial dari orang tuanya. Orang tuanya terima atau enggak dengan diagnosa yang diberikan dokter sebelumnya. Kalau orang tuanya udah denial, gimana anaknya bisa kita pegang? Jadi kadang kita nggak pegang pasiennya dulu, kita pegang orang tuanya. You trust me, aku kerjain pasienmu, aku kerjain anak kamu, kayak gitu. Jadi kita dari awal kita udah lihat. Kita biasanya nanti itu kalau aku dulu masih ada psikologi, ibu ada nggak? Masih Ada nggak dapat psikologi? Nah itu nanti dipakai pas kamu di lapangan. Mungkin kamu sekarang ngapain sih belajar psikologi, kepake nanti pas itu. Jadi kamu assessment gini, kamu tahu lihat mata ibunya, lihat anaknya, ibunya percaya nggak nih sama aku gitu ya. Kalau ibunya nggak percaya, kita balikin dia, ibu targetnya apa, yang mau ibu dari saya apa. Kadang-kadang mungkin cuma dengerin dia curhat Yes, doang kok. betul. Kita kadang nggak pegang. Setelah 1 jam udah selesai dibayar. Jadi bayar dah. Karena dia mau curhat doang, dengerin aja. Yes, betul. Ya kalau kita kasih, biasanya kita kasih gambaran ya Bu, program biasanya ya. Nanti misalnya kalau ibunya menerima ya, kita bilang prognosanya begini, latihan begini. Kita cuma ketemu di sini seminggu sekali. Nggak bisa. Kamu belajar baca, bisa nggak seminggu sekali kamu belajar baca, besoknya kamu bisa lancar? Diterapin sama seperti itu. Kalau bukan saya kuncinya, tapi ibu kuncinya yang di rumah. Kita selalu terapin kayak gitu. Ibu boleh rekam, boleh ibu boleh rekam saya sekarang, tapi tidak untuk diupload di media sosial. Untuk apa? Suatu ibu nanti pulang ke rumah, ibu lihat video, oh saya ngelakuin ini ya di rumah, ibu bisa terapin ke anak ibu. Begitu. Yes, justru itu yang kita pegang. Kadang gini, maaf saya nggak pegang anak saya di rumah. Siapa yang bersama anak itu bisa 12 jam? Anak kan tidur 12 jam dong. Siapa yang pegang anak itu 12 jam? Misalnya selama ibu bekerja, neneknya, itunya bawa ke sini. Kita treatment mereka. Kita treatment dia, siapa yang pegang anaknya di rumah, baru kita itu. Gitu. Bu Wulan ini tempatnya curhatan para mama. Penampung. Mau konsultan perkawinan aja nanya mau cerai apa enggak besok. Lalu pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ya. Nah, untuk di rumah sakit ini tuh kayak tim rehabilitasi tuh kayak berapa jenis, kayak misalnya ada beberapa, dan untuk kasusnya paling banyak di bagian apa? Nah, Bu. Mungkin Repeat again. Repeat again please. berapa banyak unit yang di sini OTTW gitu yang bergabung tim kita. Tadi kan Mbak Wulan udah menjelaskan ya bahwa kita ini adalah di tipe A, dan itu artinya spesialistik, dan kita karena di tipe A dan kita ada di anak, jadi kita cukup lengkap untuk pelayanan di rehabilitasi anak. Khususnya di fisioterapi itu dibagi beberapa pelayanan yang berkembang, salah satunya exercise, nebulizer terus sama kita mau mengembangkan beberapa bidang lagi. Kita juga punya OT itu punya SI, punya terapi kelompok, sama layanan apa lagi dia ya? Sensor integrasi. Oh iya, sensor integrasi. Terapi kelompok. Terus kalau terapi wicara juga kita punya CLP, dan CLP itu menjadi produk andalan dari RSAB harapan kita, dan di situ ada terapi wicara. Jadi kita cukup lengkap untuk layanan yang ada di Yang nggak sini. perlu kemana-mana lagi maksudnya. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. It's the way that you can ride. It's the way that you can ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why night after night I'll be fucking you right.